Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iksan, wartawan harian Rakyat di Kabupaten Pidijaya. Bersama saya hari ini ada Ketua Pusdalkop Satgas COVID-19 Kabupaten Pidijaya, Bang Okta Hanifa. Pada kesempatan ini saya ingin mewawancara sedikit, bertanya-tanya dengan Bang Okta terkait dengan perkembangan dan penanganan COVID-19 di Kabupaten Pidijaya yang pandeminya sudah berjalan sekitar hampir 1 tahun. Ini langsung saja, sejak diumumkan pandemi COVID oleh pemerintah kita, apa saja yang telah dipersiapkan oleh dan penanganan apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah Pidijaya dalam Satgas COVID. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kami jelaskan bahwa setelah diumumkannya pandemi COVID dari Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi pada tanggal 16 Maret 2020, Pemkab Pidijaya langsung bergerak cepat dengan melakukan rapat koordinasi Forkompimda, di mana dihadiri oleh Bapak Bupati, Wakil Bupati, Kapolres, Dandim dan seluruh unsur Forkompimda lainnya dalam rangka melihat kesiapan dan melakukan langkah-langkah cepat dalam rangka penanganan COVID. Dalam hal itu, tindak lanjut selanjutnya adalah kita melakukan koordinasi dengan pihak kesehatan dan rumah sakit, melihat kesiapan kita sejauh mana apabila COVID itu ada di Pidijaya. Dan alhamdulillah kita sudah berhasil membangun tempat ruang isolasi. Kemudian kita mempersiapkan juga tenaga medis yang terampil, yang cekatan dalam rangka penanganan COVID. Saya rasa itu dulu. Ya, setelah Satgas COVID Pidijaya terbentuk, sudah membuat ruang isolasi dan sudah mempersiapkan segala kebutuhan untuk pencegahan dan penanganan COVID. Dalam kurun waktu berjalan, ada berapa orang tercatat di Pidijaya yang terkonfirmasi positif, yang pernah dirawat secara intensif, dan ada beberapa orang yang meninggal di Kabupaten Pidijaya. Ya, memang yang selama bulan Maret sampai dengan bulan Juli itu memang kita nihil kasus. Namun demikian, tim dari Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit tetap melakukan tracing, tracking, dan monitoring terhadap warga masyarakat yang terindikasi bergejala virus COVID ini. Begitu juga kita melakukan pendataan terhadap para pendatang yang pulang waktu itu dari perantauan, karena waktu itu masa bulan suci Ramadan dan menghadapi libur Idul Fitri, banyak pendatang yang pulang. Nah, ini mereka ini kita lakukan pendataan dan tracking dan tracing. Nah, kemudian kasus pertama itu baru muncul di bulan Agustus, pertengahan Agustus baru muncul. Nah, pada periode Agustus, September hingga Oktober ini kasus kita memuncak. Bahkan hingga sampai data saat ini kita sudah tercatat 330 orang itu yang positif COVID. Namun demikian hingga saat ini hanya tinggal 2 orang saja yang masih menjalani perawatan, baik itu perawatan di ruang Pinere maupun di isolasi mandiri. Agustus kan memuncak, Agustus dan Oktober memuncak seharusnya, karena ini kan sudah landai. Ini langkah-langkah antisipatif apa yang dilakukan oleh Satgas COVID dengan stakeholder untuk melandaikan kasus ini? Baik. Dalam rangka pencegahan terhadap dan antisipasi terhadap penyebaran kasus COVID ini, kita melakukan koordinasi dengan seluruh satgas yang ada, baik Kapolres, pihak Polres, pihak Dandim, dan seluruh stakeholder lainnya, relawan juga, dalam rangka mengintensifkan
peraturan Bupati PD Jaya penegakan protokol kesehatan. Kita saat ini alhamdulillah sudah memiliki perbuk tentang penegakan disiplin protokol kesehatan nomor 27 tahun 2020. Nah, ini kita selalu melakukan kegiatan-kegiatan rutin secara kontinu dengan tim gabungan baik BPBD, TNI, Polri, melakukan razia-razia masker, terutama di keramaian-keramaian. Nah, demikian. Oke. Ini kan sudah melandai dan bisa kita katakan masyarakat PD Jaya yang terjangkit virus COVID-19 sudah terkurangi. Ini apakah ada pengaruhnya dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap virus COVID itu ada, atau memang ada hal-hal lain yang dilakukan oleh Pemkab PD Jaya dan Satgas? Baik, memang kita melihat situasi sosial di dalam masyarakat ini ada yang percaya dan tidak percaya. Namun kita sendiri punya strategi yang berbeda, yaitu kita mencoba untuk menggandeng abu-abu Dayak, karena di kawasan PD Jaya ini banyak sekali Dayak dan santri-santri. Nah, kita ini memberdayakan mereka dalam rangka memberikan edukasi-edukasi melalui ceramah-ceramah, melalui kegiatan-kegiatan keagamaan yang dimana kita menyisipkan pesan-pesan terhadap pencegahan COVID ini. Dan alhamdulillah saat ini masyarakat sudah banyak yang percaya tentang COVID, dan mereka juga di kampung-kampung sendiri sudah mulai sadar akan penggunaan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan ini akan terus kita lakukan edukasi masyarakat. Kemarin tempoh hari kita melakukan edukasi kepada masyarakat di kawasan 3T, yaitu kawasan terdalam, tertinggal, dan terpencil. Nah, ini kita mengupayakan bagaimana masyarakat di kampung-kampung itu tahu apa itu COVID dan menerima informasi yang benar tentang COVID ini. Nah, ada strategi baru yang dilakukan yang baru-baru ini dilakukan, yaitu 3T, daerah terpencil dan segala macam. Nah, ini inisiatifnya dari mana? Bagaimana ini dilakukan? Apakah ini inisiatif khusus dari Satgas COVID PD atau memang ada inspirasi lain yang terinspirasi dari Pemkab PD? Ya, memang kita di dalam Satgas ini punya namanya bidang perubahan perilaku. Nah, bidang perubahan perilaku ini kita menginisiasi untuk melakukan pendekatan-pendekatan yang berbeda. Ditambah juga kemarin ada relawan yang melakukan bersedia untuk melakukan dan menginisiasi untuk segera menggerakkan Satgas ini untuk menuju ke lapangan. Artinya ini juga didukung oleh seluruh stakeholder, relawan yang punya keinginan agar virus ini segera berakhir ya, dan mudah-mudahan segera berakhir juga di Indonesia. Tempoh hari PD Jaya pernah berstatus sebagai zona merah, artinya zona yang bahaya karena tingkat orang yang terinfeksi virus itu lumayan kan. Hari ini statusnya sudah bagaimana Pak? Ya, memang di waktu itu di periode Maret sampai dengan Juli kita masih statusnya hijau. Di periode Agustus kita naik dari oranye menjadi oranye dan bahkan menjadi merah. Namun saat ini kita sudah berkoordinasi dengan pihak provinsi juga dan pihak BNPB dari pusat. Saat ini kawasan kita masuk pada zona oranye, di mana zona oranye ini di kawasan Aceh ini memang rata-rata masih oranye semua. Dan dengan zonasi oranye itu kita juga melakukan kegiatan-kegiatan yang sedikit terbatas. Jadi di saat posisi zona oranye kan soalan anak sekolah kan ini harus terus berlanjut. Ini bagaimana menyikapi supaya dunia pendidikan tetap berjalan di Jaya? Apakah kita masih sudah melakukan belajar tatap muka atau belajar daring? Ya. Setelah kita berkoordinasi dengan pihak Forkompinda melalui Pak Forkompinda menyepakati agar kita tetap membuka pembelajaran secara tatap muka. Artinya anak sekolah tetap bersekolah seperti bagaimana biasa di sekolah, namun dengan pendekatan protokol kesehatan yang ketat. Nah, kita juga selalu berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan. Bila mana ada terdapat sekolah yang abai terhadap protokol kesehatan ini, nah ini akan kita tegur
dan apabila terjadi berulang kali abai terhadap prokes kesehatan ini, akan kita cabut izinnya khusus ke sekolah itu. Jadi arahan dari pimpinan juga, kita tidak ingin berlarut dalam pandemi ini. Artinya pandemi, semasa pandemi ini pendidikan anak-anak juga tidak boleh terlantar. Nah, ini merupakan komitmen dari Pemda, bagaimana pendidikan tetap berjalan, namun juga protokol kesehatan juga tetap dijaga. Ya. Nah, yang terakhir ini ya, pemerintah saat ini sedang menyiapkan rencana vaksinasi untuk menuntaskan pandemi ini segera berakhir di Indonesia. Nah, persiapan kita di Jaya dalam hal rencana vaksinasi ini apa yang telah kita siapkan? Ya, baik. 2 hari lalu kami melakukan rapat koordinasi dengan pihak Polres, Dandim, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, dan juga PMI dalam rangka kesiapan kita dalam pelaksanaan vaksinasi secara nasional terhadap COVID ini. Jadi kita saat ini sudah memiliki ruang tempat penyimpanan untuk pendistribusian COVID itu. Apabila dikirim ke kita sudah memiliki suatu tempat yang khusus yang untuk menyimpan vaksin itu. Kemudian dari segi sasaran yang akan divaksin ini adalah sasaran utamanya, yang pertama sekali tahap awal ini adalah sasaran tenaga kesehatan, dan sejumlah data petugas kesehatan ini sudah disampaikan melalui dinas kesehatan, melalui kepala dinas kesehatan sudah disampaikan ke pihak dinas kesehatan provinsi, dan data ini menjadi rujukan dalam rangka pelaksanaan vaksinasi ke depannya. Namun saat ini memang kepala dinas kesehatan hari ini sedang melakukan rapat koordinasi di provinsi. Mungkin setelah ini akan ada kabar lebih lanjut bagaimana tentang proses pelaksanaan vaksinasi ini. Ada yang menolak nggak dari masyarakat terhadap rencana vaksinasi ini? Ada informasi-informasi yang seperti itu yang masuk ke kita? Ya, benar. Saya sendiri itu mendapatkan banyak sekali laporan dari masyarakat bahwa meminta agar vaksinasi ini tidak dilakukan. Namun saya menjawab bahwa kami dari Satgas bekerja pada prinsipnya mendukung program apa yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dalam ini vaksinasi nasional. Terkait dengan penolakan ini, kita nanti akan melakukan koordinasi bersama dengan pihak tengku-tengku ustaz-ustaz yang ada di dalam Kabupaten Pidijaya ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat ini dapat menerima dan tidak terjadi pro dan kontra di masyarakat. Nah, demikian. Ya. Itu tadi wawancara singkat saya dengan Ketua Satgas Covid Pidijaya, Bapak Okta Handipa. Terima kasih atas waktunya Bapak Okta. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.